Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati Ustaz Aziz dan semua ikhwah kita. Di majlis ini juga ada Ustaz Friskal hafizahullah, dan semua yang hadir, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu duha ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dalam melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Karena kata para ulama, man kana min ahli sa'adah fayusaruna amala ahli sa'adah. Orang itu kalau memang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang bahagia, maka dia akan dimudahkan mengamalkan amalannya orang-orang bahagia. Orang bahagia itu adalah orang beriman, orang yang bisa beramal soleh, sebagaimana dalam ayat Al-Quran surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang juga beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari situ kita bisa memahami bahwa kita ini termasuk orang-orang yang beramal dengan amal soleh, yaitu bermajlis ilmu. Walaupun di tengah-tengah kesibukan dan juga hobi-hobi kita, ngecamp ataupun bermotor-motoran, ya, kita masih diberikan kesempatan untuk tanasuh, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati, saling kemudian memberikan peringatan. Ini merupakan bentuk amal-amal soleh yang kita lakukan, dan itu adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kita untuk menjadi orang-orang bahagia. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah menyinggung, idza ahabballahu abdan ista'malahu. Apabila seorang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika melihat hamba itu dan kemudian Allah ingin memberikan kecintaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ista'mala yasta'milu, artinya adalah dia digunakan oleh Allah, dia dipakai untuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua termasuk orang-orang yang masih berada di lingkungan itu, di wilayah yang demikian. Ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan pada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan merambah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh dari Semarang, teman-teman, duduk di sini, sebenarnya saya ingin mengucapkan jalastu huna walastu bi khairikum. Duduknya saya di sini tentu bukan berarti yang paling baik di antara antum semua, terlebih di samping saya ada Ustaz Aziz yang wala yuzaki Allahi ahada. Tentu beliau afdal minni wa ahsanu minni, tetapi saya diberikan kesempatan untuk duduk memberikan tausiah ataupun mengisi acara ini. Tentu tidak lain tidak bukan saya ingin mempraktekkan salah satu nasihat Nabi kita SAW, sekaligus ini bagian dari hak seorang muslim atas muslim yang lain, di mana kata Nabi SAW, beliau pernah mengingatkan,
Wa idastansohaka fansohu. Apabila engkau diminta untuk memberikan nasihat kepada saudaramu, maka berikanlah nasihat kepada mereka. Tentu dalam memberikan nasihat bukan berarti kita merasa lebih baik dari orang yang kemudian kita nasihati. Dan itu juga salah satu kaidah dalam hidup kita, teman-teman, yang kita harus senantiasa terapkan. Setiap kali kita memberikan nasihat, jangan dianggap bahwa itu hanya untuk orang yang kita nasihati. Termasuk dalam masalah kemudian kita cerewet kepada istri sekalipun, itu bukan dalam rangka kemudian kita merasa bahwa kita lebih baik dari istri, tapi dalam rangka untuk merealisasikan tanggung jawab dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa kemudian kebanyakan di antara kita gagal dalam kemudian mendidik anak, manakala kemudian ada sebagian kita yang mungkin hari ini tidak membangunkan anaknya sholat? Tidak lain tidak bukan karena dia merasa bahwa salah memahami. Yaquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar ketika kemudian orang itu memerintahkan orang lain untuk melakukan kebajikan sedangkan dia tidak mengerjakannya. Salah ketika kemudian ada orang, wah aku takut Ustadz nasihatin aku aja masih salah. Aku takut membangunkan anak saya suruh sholat, saya aja masih bolong-bolong. Ini adalah bisikan syaitan dan was-was darinya yang tentu harus kita bentengi dengan ilmu. Ingat bahwa setiap kali kita kemudian menegur orang salah, bukan berarti kemudian tendensinya karena kita sudah tidak melakukan itu. Bisa jadi ada orang yang kemudian berlaku buruk dan maksiat, yang itu juga mesti ada sebagian kita masih melakukannya. Jangan kita mundur gara-gara kemudian saya juga masih melakukan begitu. Malas nanti takut dosa. Nanti saya takut masuk kepada jerumusan ini. Beda. Ya. Kalau kita kemudian sadar bahwa itu salah dan kemudian kita berusaha untuk tidak sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka tentu tidak mengapa. Makanya dulu saya waktu duduk di pesantren tahun 2003, saya sudah mulai khutbah, saya sudah mulai bisa ceramah. Waktu itu saya duduk, saya tanya sama salah satu ustadz saya, Ustadz, saya itu kalau di rumah sudah diminta khutbah, bahkan tahun ini saya diminta untuk khutbah Idul Fitri. Sedangkan saya kan kemarin aja masih ada pelanggarannya Ustadz di pondok. Bayangkan, kata ustadz saya, nggak apa-apa Hamzah, kamu ceramah. Dan kamu niatkan dengan ceramah kamu itu adalah nasihat untuk dirimu sendiri. Subhanallah. Kalimat itu singkat, padat, tetapi begitu mengena dalam hati anak. Begitulah seharusnya seorang mukmin. Bahwa setiap kali kemudian kita memberikan nasihat, teman-teman, itu harus kita tujukan pada diri kita sendiri. Ada satu ulama yang kemudian menerangkan kepada kita, man yadun anna babat taubah laysa lahu fahadhi musibatul a'zam. Ketika ada orang yang menyangka bahwasanya pintu tobat itu bukan untuk dirinya, karena mungkin kita sudah ngaji, karena mungkin kita sudah belajar, mungkin kita sudah rajin sholat, bahkan tidak jarang kita sholat malam, membaca Al-Quran dalam 1-2 bulan sudah hatam misalkan. Mungkin ada timbul dalam diri kita, tidak lagi kemudian menghadirkan pengen untuk bertobat kepada Allah. Mungkin ada sebagian kita demikian. Sebagaimana yang itu seringkali dirasakan oleh orang-orang yang hari ini maghrur, tertipu oleh syaitan. Ketika kemudian amal-amal yang begitu banyak menjadikan kita terbuai, terlena. Bahkan seringkali kemudian ketika melihat ada orang yang mungkin sedang melakukan dosa, sedang melakukan kelalaian dan kesalahan, timbul dalam diri kita, cahiki paling kun roh konek mati modelnya. Ingat teman-teman, itu kadang timbul dalam diri seseorang yang sudah soleh. Tapi hakikatnya yang demikian ini adalah tipu daya syaitan. Harusnya kita kemudian hadir dalam diri kita manakala ada orang yang tertimpa musibah berupa maksiat misalkan. Kita berdoa, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Atau kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa an fadhaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, nikmat besar yang Engkau telah berikan kepada aku ya Allah.
Engkau tidak timpakan musibah yang engkau timpakan kepada saudaraku itu. Itu orang gak sholat ya Allah. Alhamdulillah anak bisa sholat. Yang dipuji Allah, bukan kita yang kita puji. Itu kaidah hidup kita teman-teman. Bahkan ketika kita menasihati istri, mendidik anak kita, hadirkan bahwa kita itu sedang menasihati diri kita. Sehingga apa yang kemudian kita sampaikan kepada istri, apa yang kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita, dan bahkan kita nasihatkan kepada teman, hadirkan bahwa bro, jangan gitu. Wallah ini tidak ajib. Anak aja masih sulit, tapi ente jangan begini. Ayolah kita yang baik. Hadir hatinya dalam nasihat. Jangan kemudian bro, ini perilaku setan ini. Bukan begitu. Ketika mindset kita benar dalam memberikan nasihat, ketika kemudian mindset kita benar dalam kemudian memandang sesuatu, maka ingat, itu yang akan membuat kemudian kebaikan-kebaikan menjadi sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan betul-betul kita sebagaimana yang diarahkan dan dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai rela mendoakan, dan bahkan beliau berkeyakinan, lau alimtu annal istighfari yanfa'uhu. Di pertemuan yang lalu waktu itu saya duduk sama Ustaz Aziz di malam hari waktu selamatan beliau waktu itu. Saya bilang syukuran. Waktu syukuran, bukan selamatan. Iya, Ustaz. Kalau selamat tuh ada Kiai Selamat di Solo. Jadi waktu syukuran beliau saya sampaikan itu. Kisah yang mungkin teman-teman yang hadir ingat. Betapa Rasulullah SAW rela mendoakan, mengeluarkan effort yang luar biasa kepada orang yang notabene adalah tidak pernah sama sekali berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Bahkan mencelakakan beliau, bahkan menghina dan memfitnah istri beliau. Yang notabene sekarang kalau itu terjadi pada diri kita, mungkin kalau orang itu mati, kita akan mengatakan alhamdulillah cahiki mati, modar cahiki modar wis. Mungkin kita akan mengatakan begini, tapi tidak oleh seorang mukmin. Dan itu dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Beliau bahkan mengatakan, lau alimtu annal istighfari yanfa'uhu lastakthartu minal istighfari lahu. Seandainya aku tahu mohon ampunanku kepada Allah untuknya, atau istighfarku kepada Allah yang aku berikan kepadanya bermanfaat untuk orang itu, maka aku akan memperbanyak istighfar. Itulah kemudian keindahan seorang mukmin dalam hidup, begitu indah. Makanya kalau mukmin yang benar seperti ini, tidak mungkin kita akan dapati ada seorang mukmin kepada mukmin yang lain kok sampai benci dan kemudian mengajak temannya untuk membenci saudaranya. Gak mungkin, mustahil itu akan terjadi pada kita seorang mukmin. Mustahil bagi kita seorang mukmin kalau benar mindset kita dalam hidup sebagai seorang mukmin akan membenci saudaranya. Karena mindsetnya seorang mukmin itu hidup di dunia ini sementara. Mindsetnya seorang mukmin itu ketika kita diolok-olok, difitnah, itu adalah ujian dari Allah. Atau mungkin bahkan lebih dari itu adalah merupakan buah dari kesalahan dan dosa kita, sehingga Allah uji itu. Allah kemudian memberikan musibah itu, sehingga apa? Bukan lawan kita yang kita kemudian koreksi, tetapi diri kita. Bukan seperti sebagian orang yang kemudian nonton bola, begitu wasitnya tidak adil, langsung caci maki yang keluar. Bukan sebagian kita yang main bola kemudian kalah, langsung menuduh lawannya licik, atau kemudian lapangannya dibuat licin, atau ini dan itu. Bukan. Tapi ya qadarullah masya'afa'al. Kita kalah mungkin kurang latihan. Begitu dong. Harusnya begitu kita sebagai seorang mukmin. Begitu istri kemudian bermasalah, oh mungkin saya seorang suami yang belum bagus, belum banyak berdoa, belum banyak tirakat kepada Allah, belum banyak istighfar. Oh mungkin istri saya begini, itu adalah bukti Allah merealisasikan janjinya, at-thayyibina lit-thayyibat wal khabithina lil khabithat. Harusnya orang baik itu dapat orang baik, dan orang jelek itu dapat orang jelek. Mungkin istri saya sekarang jelek, mungkin saya inilah yang kemudian jelek. Bukan kemudian urusannya dengan istri, oh setan kamu.
bojo kurang ajar kamu, bukan begitu. Tapi dia perbaiki dirinya sendiri, lalu kemudian berikutnya dia perbaiki istrinya. Itulah keindahan seorang mukmin. Maka ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum jami'an. Nasihat yang seperti ini tentu tidak terlalu menarik bagi kita yang kemudian masih punya ego besar dalam dirinya. Demi Allah. Coba jawab pertanyaan saya, benar apa tidak? Nasihat yang seperti ini tidak terlalu menarik bagi kita yang mungkin hari ini punya kebencian kepada saudaranya. Karena sekarang ketika kita benci kepada saudara kita, yang akan kita cari adalah bentuk pembelaan orang lain kepada kita. Berapa banyak kemudian kita datang, Ustadz, ini begini Ustadz, fulan begini Ustadz. Apa harapannya? Agar Ustadz itu bela kita. Kita traktir teman kita, kemudian kita ceritakan, kemarin tahu nggak bro, ini sama Rejal ini begini-begini. Sudah dikasih makanan, dengan harapan apa? Dia pengen dibela. Jarang di antara kita kemudian datang kepada orang yang soleh, tolong nasihati anak Ustadz, anak masih benci sama dia. Nasihati anak Ustadz, pukul saya Ustadz. Jarang di antara kita begitu. Demi Allah, nasihat yang seperti saya sampaikan ini tidak terlalu menarik buat antum yang masih kemudian hatinya kotor. Nasihat begini nggak menarik bagi kita yang kemudian masih punya kedengkian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat surga yang pertama kali Allah berikan kepada manusia apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Kami cabut rasa dengki yang ada dalam diri manusia ketika mereka masuk surga. Karena begitulah, di surga itu tidak ada kemudian orang yang membenci. Kenikmatan yang besar itu adalah ketika kemudian kita hatinya bersih, teman-teman. Kenapa Nabi Muhammad SAW dicuci hatinya 2 kali dalam hidupnya? Bukan hanya dicuci dengan kemudian ayat-ayat Allah, bukan hanya dicuci secara ruhnya, tetapi secara fisik beliau betul-betul dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, untuk kemudian menyaksikan, untuk kemudian dipersaksikan oleh kita semua betapa urusan hati itu betapa pentingnya. Bukan main-main. Ini disebut dalam hadis, idza saluhat saluhat sairu amali. Kalau ini sudah baik, maka akan baik semuanya. Ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Begitulah mindset kita seorang mukmin. Dan nasihat saya pada kesempatan duha kali ini singkat insyaallah. Saya akan mengambil satu faedah dari yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu tulisan beliau ketika beliau memberikan hikmah catatan Al-Hikam wal Ibar min Ghuzatul Badr. Salah satu hikmah dan ibrah yang ada dalam peperangan Badar adalah ketika kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, taklilul musyrikin fi ayunil mu'minin. Disedikitkannya pandangan orang-orang yang beriman ketika melihat orang-orang musyrikin. Ada satu riwayat disebutkan oleh Imam Ibn Hisham, Abdullah bin Mas'ud, kita tahu keutamaan beliau. Beliau bertanya kepada seorang Ansor yang waktu itu ikut perang Badar, kam taro adadahum, kamu melihat ini orang sudah di depan musuh jumlahnya 1000 orang, sedangkan para sahabat waktu itu hanya 312. Kamu lihat berapa orang mereka ini sama sahabat itu. Dihitung, dilihat, arahum mi'ah. Anak kok melihatnya kok cuma 100 ya? Ini benar nyata. Bayangkan 1000 orang dilihat cuma 100, sedangkan mereka 312. Makanya mohon maaf, kenapa para sahabat percaya diri? Kenapa para sahabat begitu di atas angin? Kenapa para sahabat tidak gentar ketika dihadapkan 1000 pasukan? Salah satu riwayat ini disebutkan apa? Karena seorang Ansor itu mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kalau saya kok ngelihatnya cuma 100 ya? Kata Abdullah bin Mas'ud, la arahum tis'in. Kalau anak kok cuma 90 Ustaz. Ajib. Masya Allah. Makanya antum kalau bangun malam jam 2 bangun. Begitu kemudian dalam benak antum
muncul 11 rakaat. Gampang. Ana aja touring sampai jauh kok. Cuma 11 rakaat. Setengah jam insyaallah. Bismillah. Bismillah, bangun, berdoa, dia wudu. Mudah. Itulah orang yang ditolong oleh Allah. Begitu kemudian kita bangun 11 rakaat. Ya Allah. Kasorena. Tidur lagi. Itu orang yang kemudian sedang tidak ditolong oleh Allah. Jadi perhatikan hidup kita. Ketika kita mudah melakukan kebaikan, Allah sedang menolong kita. Ketika kita sulit melakukan kebaikan, berat terasa, maka Allah sedang kemudian tidak menolong kita. Terus kemudian apa hubungannya dengan perang tadi? Menunjukkan, kata Ibnu Qayyim, Allah sedang menolong mereka, para sahabat. Allah kuatkan hati mereka. Allah kuatkan mental mereka. Walaupun sebenarnya kalau head to head nggak mungkin menang. Karena satu harus lawan 3 orang. Persenjataan mereka lengkap, sedangkan Rasulullah SAW kala itu tidak sama sekali lengkap. Hanya cuma 1 pedang yang mereka bawa. Tameng pun bahkan mereka mungkin tidak bawa. Tapi ketika kemudian Allah menolong seorang hamba, begitulah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat yang sudah semua kita hafal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para ulama menyebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, salah satu contoh di perang Badar tadi. Para sahabat nggak tahu dari mana pertolongan Allah ini. Apakah kemudian mereka melihat malaikat berjejer-jejer bersama mereka, lalu kemudian mengambil pedang juga sebagai mereka? Enggak melihat mereka. Hanya satu sahabat yang kala itu disebutkan, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kemudian beliau mengatakan, wahai Nabi, aku ingin menebas salah satu leher orang musyrik kala itu, tetapi lehernya sudah putus sebelum pedangku sampai ke lehernya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan aku melihat kibatan orang yang berpakaian putih dengan kuda yang putih. Kata Rasulullah SAW, itu adalah malaikat-malaikat yang Allah turunkan dari langit ketiga, wahai Sa'ad. Pertolongan yang tidak disangka-sangka. Benar. Maka teman-teman, ini kaidah hidup. Lalu kalau kita melihatnya kok, Ustaz, sulit Ustaz. Saya memang ngantukan Ustaz. Kalau salat malam nggak bisa. Apa caranya? Salah satu sebab untuk kita ditolong, berdoa, bertakwa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian, sudahlah, takdirnya saya itu memang sudah nggak ditolong, ya sudah, tidur aja. Nggak begitu caranya. Jangan jadi seperti santri yang dulu, saya pernah cerita tuh belum ya di sini. Ada seorang santri, ini penutup ya. Seorang santri keluar tanpa izin. Kemudian ketahuan sama ustadznya. Ditanya, dari mana kamu? Dari Semarang, Ustadz. Berarti pondoknya di mana nih kalau ada semua? Pondoknya Salatiga, Al-Irsad. Santri, kamu dari mana? Dari Semarang, Ustadz. Ngapain? Jujur santri ini, Masya Allah jujur. Nggak bohong sama sekali. Ngapain? Nonton bioskop, Ustadz. Ustadznya kaget. Kok anak ini kok langsung ngaku? Nggak dipaksa kok ngaku. Terus kamu tidur di mana? Di warnet, Ustadz. Kalau sudah ada tulisan kalimat warnet, berarti tahun berapa itu? Itu bukan saya, bukan. Di bawah 2010. Ya. Kemudian apa? Ustadz ini langsung, Masya Allah. Terus kamu ngapain aja? Tulis semua. Ngaku semua. Akhirnya Ustadz itu ngambil surat pernyataan pelanggaran. Ditulis satu persatu pelanggarannya. Setelah ditulis sama Ustadznya ngomong, sekarang kamu tanda tangani, biar kamu segera diproses, nanti hukumannya Ustadz kasih tahu, insya Allah hari Kamis kan. Sama santri begitu mau tanda tangan, dia ditaruh pulpennya. Ustadz, kenapa Ustadz hukum saya? Ya kamu kan melanggar, kata Ustadznya. Iya, tapi kan saya sudah ngaku Ustadz, saya sudah tobat. Oh iya, kalau kamu tobat, alhamdulillah. Harus memang kamu tobat, itu dosa, kata Ustadznya. Tapi kan saya sudah ngaku, kenapa tetap dihukum? Nah, namanya melanggar tetap dihukum. Cuma nanti Ustadz kasih keringanan lah sedikit. Kalau yang tadinya mungkin hafalannya harus 50 hadis, sekarang ya saya kasih kurangilah 30 hadis gitu. Terus si santri ini ngomong, Ustadz, ya jangan dihukum lah. Enggak, tetap dihukum. Kamu melanggar, enggak boleh. Tetap dihukum. Tobat itu urusan kamu kepada Allah. Tapi aturan pesantren kamu tetap dihukum. Itu konsekuensi.
Ustaz, tapi kan saya melanggar juga takdir Allah. Oh, ustadznya langsung mikir sejenak gimana cara yang ngasih tahu dia tentang takdir Allah. Dipukul sama ustadznya, didorong. Begitu dipukul, ustadznya protes. Si santri protes sama ustadznya. Ustadz, kenapa pukul saya? Waduh, itu takdir Allah tadi. Santrinya, saya paham kamu masalah takdir Allah. Sudah tahu Allah melarang kita untuk melanggar aturan pesantren, melanggar aturan-aturan yang dibenarkan. Kamu melanggar, lalu kemudian kamu sekarang mau dihukum, kemudian kamu menyalahkan takdir Allah. Bukan begitu caranya. Nah, sama seperti dalam praktek hidup kita. Ketika kemudian hari ini kita ditakdirkan untuk mungkin hari ini ya teman-teman, kita tidak mudah melakukan kebaikan, bangun malam susah. Terus lanjut saja begitu. Nggak pernah berdoa, nggak pernah berusaha, nggak pernah kemudian menempuh sebab-sebab kalau kemudian bangun malam itu harus bagaimana biar bisa. Wudhu dulu sebelum tidur, sikat gigi dulu, bersuci dulu, berdoa dulu, atau pasang alarm. Tempuh sebab-sebab itu, berdoa kepada Allah, baru kemudian Allah akan kemudian berikan kepada kita takdir yang baik. Nah teman-teman, itu diantara hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada semuanya. Sekarang kita punya banyak tanggung jawab, punya istri, punya anak, punya orang tua, punya saudara, teman, punya kerabat, dan kita juga punya hobi. Semua hal yang kemudian kita berada di lingkungan itu, berdoalah kepada Allah, mintalah kepadanya, husnudzon kepada Allah, mintalah kemudian hal-hal yang bisa menjadikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, mudah-mudahan nasihat yang mungkin tidak beraturan seperti yang tadi saya sampaikan bisa kemudian kita ambil ibrohnya. Ingat, itu adalah nasihat secara spesifik sebenarnya untuk saya pribadi, dan kemudian antum mau mengambil nasihat ini, itu alhamdulillah, semoga Allah memberikan pahala buat ana dan juga buat antum semua yang mau mempraktekkan nasihat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin saya langsung serahkan kepada Ustaz Aziz. Barakallahu Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz dan Ustaz Hamzah Saifullah hafizallahu ta'ala. Sebenarnya sudah cukup ya tadi. Kalau sudah cukup nggak perlu saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala man ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, dan kita senantiasa memujinya, karena kita tidak bisa tidak memujinya, karena kita tidak bisa lepas dari karunia-Nya. Karunia yang membuat kita bisa hidup di dunia dengan selamat, bahagia, sejahtera, dan kita sangat butuh karunia Allah Ta'ala agar nanti kalau kita bisa hidup bahagia dalam kehidupan akhir kita. Kita butuh Allah untuk itu. Ya, ketika tadi disampaikan penghuni surga masuk ke dalam surga, maka ucapan pertama yang mereka ucapkan ketika berada di surga adalah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah untuk ini. Sekiranya Allah tidak memberikan hidayah, ya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sekiranya Allah tidak berikan hidayah untuk kita seperti ini, kita tidak akan sampai di sini. Maka ini adalah nikmat ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya, sebagaimana yang kita senantiasa minta setiap kali kita sholat, ya, kita minta hidayah ihdinas siratal mustaqim. Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala senantiasa mengingatkan ketika kita membaca suratul Fatihah, hendaklah ketika itu hati kita minta agar Allah terus memberikan kepada kita hidayah, karena kita tidak butuh kepada hidayah Allah Ta'ala untuk bisa hidup selamat dunia kita, apalagi akhirat kita. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri dan diiringi dengan harap agar Allah memberikan kepada kita istiqomah sampai akhir hayat kita, karena gak ada jaminan kita akan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan satu hadis. Hadis itu kalau kita renungkan, kita akan ngeri dengan sendirinya. Nabi bersabda, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi kitab wa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha.
Ada seseorang itu yang beramal dengan amalan calon penghuni surga hingga antara dirinya dengan surga tinggal selangkah. Tetapi catatan takdir tadi sudah dibahas, ya, telah mendahului dia dan dia beramal dengan amalan calon penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Gak ada jaminan kita yang ada di sini adalah ahli surga. Beda dengan Nabi SAW, beda dengan sahabat yang al-mubashiruna bil jannah, para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Nah, kita tidak ada satupun dari kita yang mendapatkan jaminan. Kalau masuk neraka, iya. Kalau masuk lewat neraka, iya. Tapi apakah kita selamat? Wallahualam bisa. Tapi kita senantiasa berharap. Makanya doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah agar kita senantiasa minta surga. Nah, tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam perjalanan kita kelak kita bisa ketemu beliau sallallahu alaihi wasallam di telaganya, karena itu diantara tanda keamanan dari banyak tanda-tanda yang lainnya yang semoga itu bisa mengantarkan kita masuk ke surga Allah Ta'ala. Khotbah liman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya hanya ingin mengawali dari apa yang menjadi semboyan kita atau moto kita, yakni bahasa Inggrisnya apa? Born to pray. Sulit kalau ngomong bahasa Inggris Ustaz ya. Podo ya. Podo berarti born to pray, journey to jannah. Bahwa seorang muslim itu harus punya visi sebagaimana visi kita. Apalagi kita yang anggota MPI itu harus punya visi itu. Apa visi kita? Visi itu sebenarnya pandangan jauh ke depan. Ya, pandangan jauh ke depan kita itu apa? Yakni surga. Dan kita harus melangkah ke arah sana. Ya, kita melangkah ke arah sana. Kita tidak bisa milih, misalkan saya nggak maulah di alam barzah nanti ada fitnah, kemudian ada siksa. Saya ingin hidup di dunia saja. Nggak bisa. Kenyataannya semua yang hidup pasti mati, dan Allah berfirman kullu dha'iqatin maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah meninggal, maka Abu Bakar yang datang untuk takziah mencium beliau, kemudian beliau mengatakan, Anda wahai Rasulullah tidak akan merasakan dua kematian, ya kan? Anda tidak akan merasakan dua kematian, cukup kematian dalam kehidupan dunia. Kematian yang pertama Anda telah merasakannya. Nah, artinya kita semuanya nanti pasti mati, dan kita nggak bisa milih. Kemudian nanti ketika berada di alam barzah pun kita nggak bisa milih, nggak dibangkitkan dalam kehidupan akhir, kita nggak bisa milih. Mesti kita akan dibangkitkan dalam kehidupan akhir. Ya, kemudian ketika berada di mahsyar kita juga nggak bisa milih. Misalkan kita nggak mau dihisab, kita nggak bisa milih. Demikian juga ketika sudah dihisab, kita nggak bisa milih nggak lewat neraka. Kita mesti lewat neraka, karena Allah berfirman, wa in minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus melewatinya, dan itu ketetapan yang mesti terlaksana. Nah, khotbah liman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang ingin kami tekankan ya, ini sebagai nasihat untuk saya pribadi. Tadi disampaikan banyak oleh Ustaz Hamzah Saifullah hafizallahu ta'ala, yakni nasihat ini adalah untuk saya pribadi dan kita semua. Kaitannya dengan visi kita, yakni kita menuju ke surga. Ya, dengan itu semuanya, dengan fase-fase yang akan kita alami, bahwa ada orang yang nanti akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga, khususnya itu adalah orang-orang bertakwa. Dan ada satu fenomena yang nanti akan terjadi ketika berada di padang mahsyar. Orang-orang bertakwa itu akan dimudahkan untuk melihat surga, kemudian dimudahkan urusannya untuk bisa sampai ke surga. Dalam surat Qaf, Allah SWT menyebutkan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga akan ditekatkan kepada orang bertakwa tidak jauh. Sehingga ada ahli ilmu yang menyebutkan bahwa orang-orang bertakwa itu melihat surga itu tidak jauh. Dan ini sangat mempengaruhi psikis ya, seperti tadi disampaikan ketika orang-orang beriman berperang dalam perang Badar, kemudian melihat
jumlah orang-orang kafir itu sedikit, maka psikisnya akhirnya terbangun. Demikian juga orang-orang bertakwa. Ketika melihat surga itu dekat, ya kan, maka mereka semangat untuk mendapatkan itu. Kalau misalkan kita akan dikasih sesuatu, diberikan sesuatu, ya, diberikan sesuatu. Misalkan ada anggota NBI Malang dapat hadiah, moge gitu kan, syaratnya harus ngambil ke mana, ke Jakarta, harus pakai sepeda ontel gitu. Kira-kira mau nggak? Mesti mau kan? Pakai sepeda kayu datang ke sana, mau saja, ya kan? Apalagi ketika jaraknya itu didekatkan dan yang diberikan kepada orang-orang bertakwa itu adalah surga, tentu semangatnya akan semakin terbangun untuk mencapai itu. Nah, maka yang penting untuk kita garis bawah di sini itu adalah bagaimana orang bertakwa itu kok bisa mendapatkan itu. Nah, pada ayat tersebut Allah khususkan orang bertakwa itu yang bagaimana. Ya, semoga ini juga jadi oleh-oleh bagi saya pribadi dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Orang bertakwa yang disebutkan dalam surat Qaf itu adalah pada ayat yang ke-32 disebutkan hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Maka dikatakan kepada mereka, hadza ma tu'adun, inilah yang kalian dulu pernah dijanjikan. Lafaz ini, ya, kata-kata ini, lafaz ini oleh para ulama tafsir disebutkan ini menunjukkan dekat, bukan dzalika seperti kalau dzalika kita bula ribafi, tapi dikatakan ini menunjukkan bahwa surga itu ketika itu dekat. Kemudian dikatakan tu'aduna, inilah yang kalian itu telah dijanjikan. Ya, hadza ma tu'adun, inilah yang kalian telah dijanjikan. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an, baca tentang surga, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sedang menjanjikan kepada kita. Dan nanti ketika kita berada dalam kehidupan mahsyar, kita melihat surga itu ada, maka itulah yang dikatakan oleh para ahli ilmu, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ilmu, ya kan, ainul haq, ya, ainul yakin, ya. Kalau kita dalam kehidupan dunia sekarang sedang menumbuhkan ilmu yakin, kita ngaji, menghadiri majelis ilmu, kemudian disampaikan tentang surga neraka, itu untuk menumbuhkan ilmu yakin. Nanti pada saat kita berada di padang mahsyar, ketika melihat surga itu adalah kita melihatnya dengan ainul yakin, dengan mata keyakinan kita. Sampai akhirnya ketika nanti kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin, maka kita merasakan keyakinan yang sebenarnya hakul yakin. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu diperuntukkan untuk siapa? Allah berfirman, likulli awabin, bagi setiap orang yang awab. Awab itu yakni orang yang senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kalau kita touring, ya kan, kemudian disasarkan, apa bahasa Indonesianya disasarkan itu? Disasarkan oleh Google Map, ya kan? Disesatkan. Disesatkan oleh Google Map, kita kembali ke jalan yang benar. Ya kan, nggak 100% kan Google Map itu benar, ya, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Ya, keyakinan kita sudah benar, ternyata loh kok jalannya seperti ini. Ya, kemarin seperti kita menuju ke sini, pas mbak mobil, loh Google Map kok ngarahkan lurus, tapi di tandanya kok ngarahkan ke kanan. Ya, kita mengikuti yang hak bukan Google Map. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika dia misalkan beramal sebagaimana tadi disebutkan, ya, maka dia senantiasa kembali kepada Allah. Dia nggak ujub. Saya melakukan amal ini bukan karena saya, tetapi karena Allah Ta'ala menolong saya untuk melakukan amalan ini. Ya, kita seperti pada siang hari ini, pada waktu duha seperti ini kita ngaji, ini semuanya adalah karena Allah. Allah yang memberikan kepada kita taufik untuk ini. Ya, kemudian tadi pagi kita sholat subuh, ya kan? Kemudian kita melakukan ketaatan apapun, ini semuanya adalah Allah yang menghendaki kita melakukan ini. Ya, jadi khotbah iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang bertakwa itu yakni senantiasa kembali kepada Allah. Kemudian ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia segera menyadarinya, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi senantiasa kembali. Dan kita harus senantiasa muhasabah, introspeksi untuk mengembalikan diri kita ke jalan Allah Ta'ala. Karena apa? Setan senantiasa berdaya upaya untuk membuat kita menyimpang dari jalan Allah. Ya, itu sudah janjinya dahulu
pemimpinnya setan yang iblis laknatullahi alaihi, bagaimana membuat anak cucu Adam itu nanti tidak kembali ke asalnya, tidak kembali ke surga. Ya, tidak kembali ke surga. Yakni diawasi terus bagaimana caranya dia tidak kembali ke surga. Kita harus bersyukur ya, di MPI ada program kajian. Jadi bukan hanya sekedar kita touring, tapi di sana ada juga ngajinya. Kita harus bersyukur. Karena apa? Di mana program seperti ini berusaha untuk kembalikan kita kepada jalan yang sebenarnya. Ya, tadi dikatakan MPI itu sebenarnya adalah alat agar kita kembali ke jalan Allah SWT, agar kita bisa journey itu jannah. Kita bisa melakukan perjalanan sampai kita tiba di surga. Kemudian yang kedua, hafid. Orang bertakwa itu adalah orang yang hafid, yakni senantiasa menjaga batas-batas Allah. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Ya, ketika kita membaca ayat Al-Quran sambil merenungi isinya, kita nggak mungkin tahu perintah Allah, larangan Allah kalau nggak pernah baca Al-Quran. Kemudian kalau baca Al-Quran, kalau hanya sekedar baca lafadznya saja, kita nggak akan tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang kita darinya. Tapi kalau kita memahami isinya, maka kita akan tahu. Nah, orang hafid itu ketika dia baca Al-Quran kemudian tahu itu perintah Allah, dia akan berusaha untuk mengerjakan. Kalau sudah mengerjakan, dia akan menjaganya. Demikian juga kalau itu tahu larangan Allah, maka dia akan meninggalkan. Ya, dia akan meninggalkan. Kemudian berhati-hati jangan sampai dia melakukan pelanggaran atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia hafid seperti itu, maka semoga nanti kelak kita bisa sampai ke surga Allah taala. Kemudian yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan man khasyar rahmana bil ghaib, yakni orang yang takut kepada Ar-Rahman, Allah dalam kesendiriannya. Ya, ini yang pada masa sekarang, ya, kesempatan untuk berbuat maksiat itu sangat terbuka. Apalagi kita punya HP, ya kan? Bisa saja dalam kesendirian kita di kamar, kemudian kita sendirian di sana, ya, kemudian lewat iklan. Kita kan nggak ingin kan ada iklan, tapi iklannya mesti lewat. Itu. Akhirnya ada pemandangan yang kita tidak boleh melihatnya, ya kan? Maka ketika saat itu kita takut kepada Allah Ta'ala, maka itulah orang bertakwa yang kelak akan bisa sampai ke surganya Allah, yang surga Allah ketika dia di mahsyar itu didekatkan untuknya. Ya, ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka menumbuhkan rasa takut itu harus kita lakukan. Apalagi menumbuhkan rasa takut itu sangat besar pahalanya. Ya, waliman khafa maqama rabbi jannatan, dan bagi orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya baginya surga. Ya, dalam surat yang lain juga innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada makom Rabbnya, maka bagi dalam kesendiriannya, maka bagi dia, ya kan, pahala yang besar. Jadi menumbuhkan rasa takut itu harus kita munculkan dalam kesendirian kita. Makanya tadi banyak disampaikan oleh Ustaz Hamzah masalah muhasabah, ya, masalah muhasabah. Termasuk yang harus kita introspeksi diri kita ini adalah ketika dalam kesendirian kita takut. Makanya salah satu golongan yang nanti mendapatkan naungan itu kan orang yang dalam kesendirian dia, kemudian dia menangis karena ingat dosa-dosa dia. Ya, dia takut kepada makom Robnya, dia takut kepada adab Robnya, dan seterusnya. Ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kalau takut ketika bersama-sama, ya kan, itu bukan takut yang sebenarnya. Ketika bersama-sama kita nggak melakukan perbuatan maksiat, tapi ketika sendirian kita melakukan perbuatan maksiat, maka itu bukan takut yang sebenarnya. Tapi ketika kita dalam kesendirian kemudian kita takut kepada Allah Ta'ala, nggak mau melanggar larangan Allah, maka itulah takut yang sebenarnya, yang nanti Allah akan ganjar dia dengan yang namanya surga. Allah berikan ampunan, Allah berikan balasan yang besar. Dan yang terakhir, orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat itu adalah wajah biqalbi munib, yakni orang yang datang dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang semangat ibadah. Ya, kita touring seperti ini, semangat untuk ibadah itu harus tetap senantiasa kita jaga. Ya, tetap senantiasa kita jaga jamaahnya, zikir wiridnya, ya kan? Ya, kadang perlu momen-momen kita bisa teringat itu, ya, misalkan ada tempelan di belakang sepeda motor berbanyak istighfar, lihat tulisan seperti itu langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kita di Indonesia masih jarang. Ini yang perlu kita perbanyak lakukan. Ya, kalau di Arab Saudi biasa di mana-mana itu ada tulisan Subhanallah, Allahu Akbar,
Ini kan nggak ada di sini, misalkan naik ke tempat ini, kalau naik apa doanya, zikirnya Allahu Akbar, nggak ada kan? Masuk itu gerbang tulisannya Allahu Akbar. Kalau ada, itu akan sangat membantu kita untuk mengingatkan diri kita. Ya, jadi hatinya semangat ibadah. Nah, orang yang punya sifat inilah yang nanti dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian dengan selamat, dengan damai. Dzalika yaumul khulud, itu adalah hari kekekalan. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu kekhawatiran orang yang hidup dalam kehidupan dunia itu adalah dia khawatir, ya, dia akan khawatir mati, dia khawatir akan bosan, dia khawatir berpisah dengan dunianya, dia khawatir berpisah dengan rumahnya, dia khawatir berpisah dengan kendaraannya. Makanya di luar negeri pun ada orang ketika meninggal, sak mobilnya dimasukkan ke dalam liang lahat, sak sepeda motornya dimasukkan ke dalam liang lahat. Tapi insya Allah orang MBI nggak ada yang seperti itu, ya kan? Diwariskan saja, ya, disedekahkan, ya. Nah, ketakutan itu nanti akan hilang bagi penghuni surga. Karena apa? Mereka akan hidup kekal di sana, ya. Mereka akan hidup kekal di sana. Di surga, bagi penghuni surga, ya kan? Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian apa yang kalian inginkan. Makanya kalau dalam kehidupan dunia ini kita saya pengen ya sepeda motor 3000 cc gitu kan. Ada 3000 cc. Ya ada saja. Ada. Bos-bos itu. Oh, bos-bos ya. Nanti kita kalau nggak dapat di dunia, insya Allah dapat di sana. Tapi insya Allah lebih baik dari yang ada di dunia. Karena apa? Lafaz secara umum, lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian apa yang jiwa-jiwa kalian inginkan. Makanya kita ingin apapun. Ya Allah, saya dulu dalam kehidupan dunia nggak kesampaian pengen punya sepeda motor seperti ini, dikasihkan yang lebih baik. Ya, dalam kehidupan dunia ini sabar saja, sabar. Ada kewajiban yang harus jadi prioritas kita. Tadi disampaikan banyak, istri, anak gitu kan. Jangan sampai melupakan itu semuanya. Kalau cukup dengan Vespa, ya sudah, Vespa itu saja dinikmati. Ya. Jadi seperti itu. Ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sekedar untuk ingatkan bahwa kita sekarang visinya adalah surga, kita adalah perjalanan menuju ke sana. Dan ini sebenarnya bagian apa yang tadi Ana sampaikan itu adalah bagian kecil agar kita bisa sampai ke sana. Dan masih banyak lagi yang lainnya di ayat-ayat Allah Ta'ala. Demikian juga di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak terlalu banyak yang disampaikan, karena kalau banyak-banyak seperti yang kemarin sudah kita sampaikan apa? Amber, ya. Kalau amber lupa. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya dan bimbingannya sampai akhir kita. Secara pribadi, saya selaku pembina chapter Malang mengucapkan jazakumullah khairan untuk Ustaz Hamzah Hafizullah Ta'ala, dan juga rekan-rekan yang datang dari Semarang, dari Madiun, dari mana lagi? Jogja, ya, atas kehadirannya. Mohon tidak bosan untuk sering datang ke sini. Insya Allah dengan tangan terbuka kami akan senantiasa membuka tangan dan hati kita. Aslinya ini ucapan ini kemarin ya, ucapkan marhaban, ya kan, marhaban bikudumikum, ya, ahlan wa sahlan. Tapi kalau sekarang kan ya enggak, masalah. Mungkin ini semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya dan bimbingannya. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'waya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.